Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki pasukan militer formal atau angkatan bersenjata. Beberapa di antaranya bergantung pada keamanan dan pertahanan yang disediakan oleh negara-negara tetangga atau perjanjian internasional. Berikut adalah 3 negara terkenal yang tidak memiliki pasukan militer. Yang pertama, Islandia adalah negara NATO tanpa pasukan militer permanen. Keamanan dan pertahanan negara ini dijamin oleh kehadiran pasukan dari negara-negara NATO lainnya. Salah satu faktor utama adalah tradisi demilitarisasi yang telah ada di Islandia sejak berabad-abad lalu. Sejarah Islandia tidak memiliki tradisi militer yang kuat dan pada abad ke-19, pasukan militer Norwegia yang pernah ada di pulau ini dihapus. Seiring berjalannya waktu, budaya dan masyarakat Islandia lebih berfokus pada pendidikan, budaya, dan pemerintahan sipil daripada upaya militer. Islandia adalah negara yang relatif kecil dan memiliki populasi yang terbatas. Sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga pasukan militer yang signifikan bisa menjadi beban yang tidak perlu bagi negara dengan populasi terbatas seperti Islandia. Islandia adalah anggota NATO atau Organisasi Traktat Atlantik Utara dan telah mengandalkan perlindungan dan pertahanan kolektif dari sekutu NATO-nya, terutama Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di Islandia sebagai bagian dari pertahanan Atlantik Utara. Meskipun tidak memiliki pasukan militer, Islandia memiliki pasukan kepolisian dan unit pertahanan sipil yang mampu merespons situasi darurat dan menjaga keamanan dalam negeri. Islandia lebih cenderung menginvestasikan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur sipil, perawatan lingkungan, dan pendidikan. Secara keseluruhan, keputusan Islandia untuk tidak memiliki pasukan militer mencerminkan prioritasnya terhadap pendidikan, budaya, dan pemerintahan yang stabil, serta kepercayaannya pada sistem pertahanan kolektif melalui aliansi dengan NATO dan negara-negara tetangga. Yang kedua, Vatikan, kota negara independen ini yang juga merupakan pusat Gereja Katolik Roma, tidak memiliki pasukan militer. Keamanan Vatikan dijaga oleh pasukan kepolisian dan Garda Swiss. Vatikan adalah pusat spiritual dan keagamaan bagi Gereja Katolik Roma dan pemimpin Gereja Katolik, Paus. Fokus utama Vatikan adalah pada pelayanan rohani, doa, pengajaran agama, dan pelayanan kemanusiaan. Kehadiran pasukan militer dapat merusak citra dan tujuan spiritual Vatikan. Vatikan berusaha menjaga netralitas dalam urusan politik dan konflik militer. Memiliki pasukan militer dapat membingungkan peran dan identitas Vatikan sebagai tempat perdamaian dan mediasi dalam konflik internasional. Kehadiran pasukan militer juga dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dunia dan potensial merusak hubungan dengan negara-negara lain. Vatikan lebih memilih untuk fokus pada diplomasi, dialog, dan mediasi sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian dan memecahkan konflik. Dengan menghindari kehadiran pasukan militer, Vatikan dapat menjaga peran dan citra sebagai penengah yang netral dan berperan dalam meredakan ketegangan internasional. Meskipun tidak memiliki pasukan militer, Vatikan memiliki unit keamanan sipil yang bertanggung jawab atas keamanan internal dan penjagaan tempat-tempat penting, termasuk Paus. Garda Swiss, unit keamanan sipil Vatikan, terkenal karena seragam tradisional mereka dan tugas penjagaan yang mereka laksanakan. Secara keseluruhan, Vatikan memilih untuk tetap berfokus pada perannya sebagai pusat rohani dan spiritual, serta mediasi dan perdamaian dalam konflik. Tidak memiliki pasukan militer adalah bagian dari identitas dan tujuan Vatikan dalam menyebarkan ajaran agama, mengedepankan perdamaian, dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, Costa Rica. Negara ini memiliki kebijakan demilitarisasi yang berarti tidak memiliki pasukan militer aktif. Costa Rica mengandalkan pasukan kepolisian dan menekankan pengembangan sosial dan pendidikan. Salah satu faktor penting adalah sejarah Costa Rica yang relatif bebas dari konflik militer yang signifikan. Sejak kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1821, Costa Rica jarang terlibat dalam konflik militer internasional. Kehidupan tanpa perang dan konflik bersenjata memberikan dasar bagi pengembangan budaya perdamaian. Costa Rica memiliki komitmen yang kuat terhadap pelestarian lingkungan dan alam. Dana yang biasanya dialokasikan untuk angkatan bersenjata dialihkan untuk membiayai upaya pelestarian alam, hutan, dan ekosistem penting lainnya. Keputusan ini sesuai dengan nilai-nilai konservasi dan ekologi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Costa Rica. Costa Rica adalah salah satu negara dengan demokrasi kuat dan budaya politik yang inklusif. Masyarakat Costa Rica menghargai dialog,
resolusi damai, dan pemecahan konflik melalui sarana politik dan diplomatik. Keputusan untuk tidak memiliki pasukan militer juga diperkuat oleh pengalaman sukses beberapa negara lain yang telah menerapkan demilitarisasi, seperti Costa Rica, dan menunjukkan bahwa stabilitas dan keamanan dapat dijaga tanpa keberadaan pasukan militer. Secara keseluruhan, kebijakan demilitarisasi Costa Rica mencerminkan prioritas mereka terhadap pembangunan sosial, perdamaian, dan pelestarian lingkungan. Keputusan ini telah memberikan dampak positif pada perkembangan negara dan citra Costa Rica sebagai pusat perdamaian dan stabilitas di Amerika Tengah. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.